Berikutnya ayol ikhwah, syaratnya. Syarat la ilaha illallah. Kalau tadi rukun la ilaha illallah, syaratnya. Syarat la ilaha illallah ada 8. Terangkum dalam sebuah bait syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha wa zid thaminahal kufranu minka bima siwal ilahi minal authani qad ulliha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha wa zid thaminahal kufranu minka bima siwal ilahi minal authani qad ulliha. Ilmun yaqinun ikhlasun sidqun mahabbatun inqiyadun qabulun. Berapa? 7. Lengkapi yang ke-8, kufron bima yu'bad min dunillah. Ada 8. Ilmu, mengetahui. Ya, artinya kita mengucapkan tahu artinya. Nah, terus yakin. Nanti akan kita bahas nanti aja. Kita sebutkan dulu baru kita bahas satu persatu. Yakin, ikhlas, sidq. Apa sidq? Jujur. Ya, sementara kita terjemahkan jujur. Mahabbah, cinta. Wanqiyat, tunduk. Qabul, menerima. Kurang 1, kufur terhadap selain Allah. Kufur terhadap yang disembah selain Allah. Baik, kita bahas satu persatu. Ilmu lawannya apa? Jahal. Ilmu lawannya jahal. Yaitu Anda mengucapkan la ilaha illallah dan tahu maknanya apa. Dan maknanya tadi sudah kita bahas. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, itu diketahui. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang hak. Tidak ada yang diibadahi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah batil. Sudah, itu kita ketahui. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Setelah tahu, yakin. Yakin itu lawannya apa? Ragu. Yakin itu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang mantap, kuat dan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan faktanya. Mengetahui sesuatu seperti fakta aslinya dengan pengetahuan yang tidak ada secercah keraguan sedikit pun. Idrakan jaziman, mengetahui dengan pengetahuan yang kuat, mantap begitu. Contohnya dalam kalimat biasa ya. Ini kalau Anda misalnya ditanya di mana Masjid Nidaul Fitrah, Anda kemudian menjawab di Sidoarjo. Yakin? Yakin. Sidoarjo apa Gresik? Sidoarjo. Gresik apa Sidoarjo? Sidoarjo. Enggak mau merubah jawaban? Enggak. Yang benar, nanti salah. Enggak. Sidoarjo. Yakin Sidoarjo? Iya Sidoarjo. Gresik atau Sidoarjo? Sidoarjo. Sidoarjo atau Gresik? Sidoarjo. Dibolak-balik. Nah, dia tetap tidak berubah. Itu namanya yakin.
Level yang kedua di bawahnya yakin, dzon. Ya, dzon itu prasangka. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi ma ihtimali diddin marjuhin. Mengetahui sesuatu, nah, tapi masih ada kemungkinan di hati dia, yakni kecenderungan kepada yang lain, walaupun kecenderungan itu tipis. Misal, Anda ditanya, mana Masjid Nidaul Fitrah? Anda menjawab, Sidoarjo. Yakin Sidoarjo? Sidoarjo apa Gresik? Iya, Gresik mungkin ya. Mungkin Gresik. Oh, enggak. Sidoarjo ya. Sidoarjo itu Gresik? Iya ya, Sidoarjo. Insyaallah Sidoarjo. Nah, ini namanya apa? Zon. Dia ketika dipancing Gresik apa Sidoarjo sempat bilang Gresik. Enggak. Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Insyaallah kayaknya Sidoarjo. Iya. Bismillah Sidoarjo. Nah, jadi enggak seperti yang pertama. Enggak seperti yang pertama. Yang pertama itu dibolak-balik sama sekali enggak menoleh pada Gresik. Ini sedikit menoleh, walaupun menolehnya enggak terlalu banyak. Itu namanya dzon. Di bawahnya lagi syak. Syak itu imbang, 50-50. Idrak syai' ma'ahtimali diddin musawin. Yakni dia memiliki pengetahuan terhadap sesuatu, tapi ada lawan dari sesuatu itu, dan lawannya itu sama-sama kuat. Jadi kalau orang ditanya mana Masjid Nidaul Fitrah, kalau enggak Sidoarjo yang Gresik. Lah gimana tuh? Sidoarjo apa Gresik? Ya Gresik bisa jadi, tapi ya bisa jadi ada kemungkinan lain Sidoarjo juga. Nah, ya antara itulah pokoknya, antara itulah. Itu namanya orang ragu. Nah, orang ragu namanya seperti itu. Taib. Ada lagi di bawahnya. Di bawah ragu-ragu, waham. Waham itu idrakus syai' ma'ahtimali diddin rajihin. Yaitu memiliki pengetahuan terhadap sesuatu dan ada secercah banyak, bukan secercah, ada kecenderungan kepada yang lain dan itu lebih banyak. Contoh, Anda ditanya, mana Masjid Nidaul Fitrah? Gresik. Nah, Gresik apa Sidoarjo? Oh iya, Sidoarjo mungkin. Enggak, Gresik. Nah, Gresik. Insyaallah Gresik. Ini namanya waham, Pak. Waham. Jadi dia punya secercah pengetahuan yang benar, tapi itu sedikit. Sidoarjo sedikit sekali. Nah, dia lebih kuatnya ke Gresik. Nah, dan itu yang salah. Justru yang salah itu lebih dia yakini kuat. Ya ada, ini cenderung ke Gresik sedikit, ke Sidoarjo sedikit. Ini yang benar itu malah sedikit. Itu namanya waham. Nggak tahu bahasa Indonesia apa. Di bawahnya itu ada lagi jahal. Jahal itu ya nggak tahu. Kalau ditanya mana Masjid Nidaul Fitrah, nggak tahu. Udah gitu aja. Nggak tahu, itu namanya jahal. Nah, di bawahnya lagi ada jahlun murakkab. yakni bodoh kuadrat. Ketika ditanya mana Masjid Nidaul Fitrah Gresik, yakin? Yakin. Nah, nggak mau merubah jawaban, enggak. Dari dulu Masjid Nidaul Fitrah itu di Gresik. Nah, yakin ya, ikhwan. Tapi yakin yang salah itu namanya jahal murakkab. Nah, baik, jadi la ilaha illallah itu seorang harus yakin. Nggak ada secercah keraguan sedikit pun. Nah, tidak sah pengetahuan seseorang, yakni kemantapan hati seseorang terhadap la ilaha illallah ini kalau masih ada secercah keraguan. Ketika ditanya ada nggak Tuhan selain Allah, ada apa enggak ya? Nah, itu sudah nggak sah, Bapak. Ditanya dia nggak mantep, adakah Tuhan selain Allah? Sebentar saya pikir, ada apa enggak ya? Tidak ada, tapi bisa jadi ada. Nah, itu nggak sah seperti itu ya.
La ilaha illallah ya sudah. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Yakin tidak ada? Tidak ada. Semua yang disembah selain Allah batil. Hanya Allah yang hak disembah. Itu namanya yakin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Berjihad dengan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah. Itulah orang-orang yang jujur, shadiqun. Syarat yang ketiga, al-ikhlas. Ikhlas, apa artinya ikhlas? Dari kata kholusa, yakhlusu khalis. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah al-asalul khalis. Al-asal, tahu asal? Madu. Al-asalul khalis, madu yang khalis, madu murni. Ikhlas artinya memurnikan, nggak ada campuran. Nah, artinya adalah antukhlis jami'il ibadat lillahi wahdah wala tasrif minha syai'an li ghairillah, yaitu Anda memurnikan semua ibadah untuk Allah saja, tidak memperuntukkan kepada selain Allah. Ibadah apapun itu, sekecil apapun tidak Anda berikan kepada selain Allah, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Di dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata ikhlas, dan itu memang serapan dari bahasa Arab, tapi biasanya maknanya bukan itu. Ikhlas itu dalam bahasa Indonesia itu rela, nggak terpaksa maksudnya. Kamu memberikan ini ikhlas saya, nggak ngerundel, nggak terpaksa. Nah, tapi sebenarnya bukan begitu. Ikhlas itu murni untuk apa? Untuk Allah SWT. Nah, wa ma umiru, dalilnya firman Allah surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan peribadatan atau agama itu kepadanya saja, hunafa, lagi lurus, menunjukkan ibadah secara lurus, secara murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan murni maksudnya. Nah, yaitu Anda tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya seperti itu. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak murni, artinya dia memberikan kepada selain Allah juga, berarti dia belum memenuhi syarat. Yang keempat, as-sidqu. Apa as-sidqu? Untuk sementara terjemahannya jujur. Nah, tapi sebenarnya dia itu lebih luas dari jujur. Di Indonesia sering diterjemahkan as-sidqu, jujur. Nah, sekarang saya mau tanya, yang ahli bahasa Indonesia, jujur itu apa? Kalau Anda bisa menyebutkan definisi jujur secara bahasa Indonesia, nah kita baru akan tahu benarkah bahasa Arab as-sidqu itu jujur, atau dia maknanya ada yang lebih luas. Setahu saya, wallahu alam ya, saya juga bukan guru bahasa Indonesia. Jujur itu kecocokan lisan dan fakta. Orang mengucapkan kata-kata cocok persis sesuai dengan fakta yang ada. Jadi dia tidak memanipulasi, tidak merubah-rubah. Ucapan dia ya persis dengan apa yang ada. Jujur. Iya enggak? Itu saja maknanya. Atau ada yang lain? Iya, apa adanya? Apa adanya, berarti sesuai dengan apa yang ada, ya kan? Nah, kalau memang itu arti jujur dalam bahasa Indonesia,
Berarti as-sidqu itu sebenarnya belum cukup diartikan jujur. Kalau jujur itu seperti itu dalam bahasa Indonesia, jika memang jujur itu adalah mengucapkan sesuai dengan fakta, nah berarti as-sidqu itu sebenarnya kurang pas diterjemahkan jujur. Karena dalam bahasa Arab, di kamus Arab, as-sidqu maknanya adalah muwafaqatu al-qaul ad-dhamira ma'al mukhbar anhu wal mukhbar anhu ma'an. Jujur itu adalah kecocokan ucapan dengan hati. Apa yang terucap di lisan cocok dengan hati dan fakta yang ada sekaligus. Harus dua-duanya. Nah, cocok dengan fakta itu jujur. Nah, cocok dengan hati itu juga jujur. Lisan dan hati sama, itu jujur juga. Sidq juga namanya. Nggak tahu itu namanya jujur apa bukan dalam bahasa Indonesia. Pokoknya hati dan lisan cocok. Nah, mungkin kalau itu terjemahan bahasa Indonesia konsekuen. Iya apa enggak? Apa yang kita ucapkan itu bukan sekedar di lisan saja. Nah, cocok yang ada di hati. Hati kita juga begitu. Sebagian ahli bahasa, yakni dalam beberapa kamu disebutkan wal arkan juga, lisan, hati, anggota badan selaras, tidak sekedar di bibir. Nah, apa namanya? Kalau ada orang yang mengatakan aku cinta padamu, terus dia membuktikan dengan perbuatannya juga begitu. Nah, bukan ngomong cinta tapi ternyata dia tidak menafkahi, dia tidak mempedulikan nasib orang yang dicintai tadi. Berarti itu ucapan di lisan saja, iya enggak? Tapi kalau dia bilang cinta, kemudian orang yang dicintai itu ya dinafkahi, yakni dirawat, dimanjakan. Nah, itu berarti cocok antara lisan, hati dan perbuatan. Itu jujur, itu sidq. Nah, as-sidqu namanya as-sidqu. Berarti kalau begitu as-sidqu itu apa? Terjemahannya as-sidqu itu apa? Jujur, iya jelas. Tapi ada tambahan lagi. Jujur plus apa? Merealisasikan apa yang menjadi ucapan itu apa? Konsekuen, apa konsisten? Ya konsekuen gitu, konsekuen dengan ucapannya, konsekuen dengan ucapannya. Nah, ya ini. Nah, jadi maksudnya Anda mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak di bibir saja. Nah, Anda buktikan dengan hati-hati Anda memang begitu, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Hati juga begitu. Nah, kalau tidak ada pengakuan hati, nggak sah. Dan Anda buktikan Anda tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja. Nah, antakula kalimat tauhid wa antas shadiqun fi dzalika yutabik qalbuka lisanaka. Yutabiku qalbaka lisanuka. Yaitu Anda mengucapkan kalimat tauhid dan Anda shadiq. Anda konsekuen, Anda merealisasikan ucapan itu, yakni ucapan itu cocok dengan hati Anda. Nah, ucapan itu cocok dengan hati Anda dan cocok dengan perbuatan Anda. Ini keselarasan antara hati, lisan dan perbuatan anggota badan. Dan fakta juga. Nah, itu baru jujur sempurna. As-sidqu yang sempurna seperti itu. Hati, lisan, anggota badan, fakta. Fakta yang ada. Itu kalau pengabaran ya. Kalau Anda mengabarkan sesuatu, berarti ucapan Anda dan sesuatu yang terjadi itu harus sama. Tapi kalau Anda melakukan suatu persaksian, nah, maka persaksian itu harus dibuktikan dengan hati dan perbuatan. Nah, itu jujur. Nah,
Alif lam mim, dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ankabut, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu siapa yang jujur perkataannya dan siapa yang dusta. Yang jujur maksudnya apa? Mengucapkan beriman dan dibuktikan. Yang dusta mengucapkan beriman tapi ketika diuji goyah. Nah, itu yang dimaksud shadiqin dan kadzibin. Kadzibin pun maknanya kebalikannya. Al-kadzib lawannya as-sidq. Jadi ucapan, perbuatan, lisan, fakta itu ada yang tidak sama, ada yang menyelisihi. Orang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata perbuatannya tidak begitu. Berarti itu tidak jujur, tidak konsekuen. Nah, berikutnya adalah al-mahabbah. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, lawannya benci. Al-mahabbah itu cinta, yaitu Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Anda cinta konsekuensinya. Cinta kalimat itu. Antaqula hadhil kalimah wa anta tuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa an tuhibba hadhil kalimah wa ma tadullu alaihi, yaitu Anda cinta kepada kalimat ini, Anda mengucapkan kalimat ini dan Anda cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan Anda mencintai konsekuensi dari kalimat ini. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang yang beriman tidak begitu. Orang beriman itu cintanya amat sangat kepada Allah. Berarti Anda mengucapkan la ilaha illallah cinta. Cinta kalau Allah itu dijadikan satu-satunya ilah. Nggak ada protes sama sekali. Nah, yang berikutnya al-inqiyad, tunduk. Syarat yang keenam adalah tunduk. Apa bedanya mahabbah dan inqiyad? Tunduk. Tidak semua orang yang kita cintai kita tunduk kepadanya. Tidak semua orang yang kita tunduk kepadanya kita mencintainya. Ada sesuatu yang kita cintai tapi kita tidak tunduk. Contohnya apa? Bapak kepada anak, cinta, tapi tidak merendahkan diri, tidak tunduk kepada anak. Justru anaklah yang tawadhu. Nah, merendahkan diri kepada bapaknya. Ada kalanya seseorang itu tunduk kepada seseorang tapi enggak cinta. Atasan yang tidak baik. Namanya atasan ya. Sebagai karyawan ya tunduk-tunduk saja. Wong dia dibayar, wong dia digaji oleh atasannya. Diperintah apa saja ya manut, tunduk. Inqiyad itu namanya. Tapi kadang nggak cinta. Nah, gajinya kadang terlambat, kadang kalau memerintah seenaknya. Nah, benci, dalam hati itu benci. Tapi ya dikerjakan juga. Nah, wah nanti kalau daripada nggak saya kerjakan malah saya di PHK malah repot. Nah, ya dia tunduk. Tapi dia sebenarnya hatinya itu nggak suka. Nah, adapun kita ketika mengucapkan la ilaha illallah ya cinta ya tunduk.
Itulah hakikat ibadah. Gabungan antara cinta dan tunduk. Tunduk setunduk-tunduknya, yakni merendahkan diri maksudnya. Dengan serendah-rendahnya berbarengan dengan cinta setinggi-tingginya. Ibadah itu. Maka Anda mengucapkan la ilaha illallah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk. Nah, an ta'budallaha wahdah wa tanqad li syariatihi. Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tunduk kepada syariatnya. Beriman kepada syariat tersebut dan mengimani bahwasannya itu benar. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti yang menetapkan syariat itu hanya Allah yang berhak. Berarti syariatnya Allah harus saya terima dengan ketundukan penuh. Ingat, gabungkan dengan mahabbah. Nah, jangan seperti karyawan yang nggak suka sama atasannya tadi. Nah, karyawan yang nggak suka sama atasnya bisa aja tunduk. Nah, suruh kerja ini mau, suruh kerja itu ya dijalani, tapi sambil gerundel hatinya. Itu nggak mahabbah, tunduk tapi nggak mahabbah. Tapi Anda menerima syariat Islam itu dua-duanya, mahabbah ya, cinta. Nah, tunduk melakukan, tapi dibarengi dengan cinta juga. Kan ada sebagian orang itu, ya ini menerima dengan terpaksa, menerima. Karena ini syariat ya saya terima-terima saja. Nah, tapi sebenarnya kalau saya suruh milih, ya saya nggak milih ini. Nah, mungkin ada orang seperti itu, menerima tapi nggak cinta. Jenggot ini ya syariat ya, karena syariat ya saya terpaksa menjalankannya. Nah, ya kalau saya disuruh milih ya saya pilih nggak pakai jenggot aja. Nah, itu menerima tapi nggak cinta. Nah, mahabbah wal inqiyad, cinta dan tunduk. Al-qabul al-munafi lirrad. Qabul, menerima. Maknanya adalah an taqbala hadhil kalimah wa taqbala ma dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillah wa tarki ibadati ma siwahu, yaitu Anda terima kalimat ini dan segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini berupa mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu apabila dikatakan kepada mereka tidak ada ilah selain Allah, mereka itu sombong. Nah, mereka itu congkak. Kemudian mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena mengikuti penyair yang gila? Nah, jadi dia nggak mau menerima kalimat ini. Adapun seorang mukmin mengucapkan itu dan menerimanya, menerima konsekuensinya. Al-kufru bima yu'bad min dunillah. Yang terakhir, yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah mengingkari semua sembahan selain Allah. Ada orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia mentoleransi sesembahan selain Allah. Dia menyembah Allah saja, tapi dia menganggap penyembahan selain Allah itu nggak apa-apa. Artinya sesuatu yang ditoleransi. Ini la ilaha illallahnya kurang. Ya, bukan kurang, nggak sah. Ini kalau Anda meyakini bahwasanya ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, berarti selain Allah Anda harus ingkari. Maka toleransi itu harus diluruskan. Toleransi itu jangan sampai Anda mengartikan menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, keyakinan pemeluk agama lain. Salah besar. Keyakinan pemeluk agama lain itu tidak untuk dihormati, untuk diingkari. Orang yang menyembah selain Allah syirik,
atau beriman? Syirik. Syirik itu dihormati atau ditoleransi? Enggak, dua-duanya. Nah, dibenci, syirik itu dibenci. Ya, kalau Anda bertoleransi, ya jangan sampai ke sana. Jangan sampai menghormati dan menghargai. Kesyirikan itu bukan untuk dihormati. Nah, bukan untuk dihargai. Nah, untuk dibenci dan diingkari. Nah, terus toleransi itu bagaimana? Anda berbuat baik dengan pemeluk agama lain dalam urusan jual beli, dalam urusan sewa menyewa, hutang piutang, hidup bertetangga, hidup berbangsa dan bernegara. Ya sekedar itu aja, muamalah duniawiyah. Adapun keyakinan mereka Anda harus tanamkan itu salah, itu keliru. Anda harus membenci sesembahan-sesembahan, yakni harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dan membenci keyakinan mereka. Membenci keyakinan mereka dan tidak membenarkan sedikit pun. Nah, itu namanya toleransi. Adapun toleransi menghargai keyakinan pemeluk agama lain, maka ini perkataan yang berbahaya, prinsip yang bahaya. Syarat la ilaha illallahnya belum terpenuhi. Al kufru bima yu'bad min dunillah, kufur, ingkar, menutup diri, nggak menerima, nggak mentoleransi, nggak membenarkan, nah, nggak menghargai segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Anta tabarra min ibadati ghairillahi wa ta'taqid annaha batilah, yaitu Anda berlepas diri dari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah dan Anda meyakini bahwasannya peribadatan-peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil. Nah, ini tanamkan, batil, yang selain Allah batil, yang disembah selain Allah batil. Nah, wad dalil qaulu ta'ala famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang amat sangat kuat. Baik, ini 8 syarat yang harus dipenuhi ketika mengucapkan kalimat tauhid. Diulang, siapa yang bisa mengulangnya? Al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlasu, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul, al-kufru bima yu'bad min dunillah. Mengetahui maknanya. Terus yakin, bukan hanya tahu, yakin dan keyakinan, tahu dan pengetahuan itu pengetahuan yang mantap, tidak ada secercah keraguan. Terus ikhlas, ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Mahabbah, mentauhidkan Allah dengan penuh kecintaan. Dan tunduk, tunduk dan cinta, bukan tunduk gerundel, tunduk dan cinta. Menerima, kemudian konsekuen. Ini apa yang dia ucapkan cocok dengan isi hatinya dan cocok dengan perbuatannya, dan mengingkari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri sesembahan selain Allah, tidak mentoleransinya, tidak menghormatinya, tidak menghormati keyakinannya maksudnya. Kalau yang disembah Nabi Isa bagaimana? Nabi Isanya kita menghormati, tapi keyakinan mengangkat Nabi Isa sebagai sesembahan itu keyakinan yang tidak kita benarkan, keyakinan yang kita anggap batil, penyembahannya batil, bukan Nabi Isanya. Nah, jadi maksudnya apa? yakni mengkufuri sesembahan selain Allah. Yani artinya kita mengkufuri kalau Nabi Isa itu disembah. Nah, beliau itu adalah nabi. Nah, bukan sesembahan. Kalau ada yang menyembahnya kita mengingkarinya.
kita mengkufuri penyembahan itu. Nah, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah istirahat setengah jam yang akan datang, yaitu jam 10. Jam 10 insya Allah, jam 10 tepat insya Allah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.